Saudara, 22 Juni 2025 Amerika sudah resmi menyerang 3 situs nuklir milik Iran, dan untuk membahas kira-kira dampak apa saja yang bisa muncul akibat serangan dari Amerika ini, kita akan coba diskusikan di kesempatan kali ini bersama dengan Teuku Reza Shah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Pak Reza, selamat siang. Selamat siang, salam dari Unpad di Bandung. Baik, terima kasih Pak Reza sudah meluangkan waktu. Jadi langsung saja Pak, ketika Amerika menyerang 3 situs nuklir milik Iran dan Iran sudah mengakui hal itu, sudah mengamini hal itu, apa kira-kira dampaknya Pak? Dampaknya luas. Pertama, ini Hmm. adalah pelanggaran dalam hukum internasional yang mengatur aturan-aturan kedaulatan, kemudian jadi negara itu harus saling menghormati, harus Mhm. menghargai wilayah mitra. Kemudian ini bertentangan dengan prinsip peaceful disputes of resolution, karena kalaupun ada sengketa harus diselesaikan secara damai. Kemudian terlarang Amerika Serikat menggunakan kekuatan, jadi tidak boleh juga mengancam. Malah Hmm. idealnya harus non-intervention dalam urusan domestik Iran. Dan Iran di sini mengatakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel minggu lalu itu bertentangan dengan pasal 51 dari Piagam PBB, di mana terlarang melakukan serangan dan untuk itu Iran akan mempertahankan diri. Jadi ini yang Hmm. terjadi. Jadi suasana sedang kalut di seluruh dunia, terutama sekali kita lihat misalnya pergerakan berita ya. Di Google Mhm. jam 9 tadi beritanya masih masih di bawah 12 juta. Dan Hmm. sekarang per jam setengah 11 tadi sudah bergerak ke arah 625 juta. Dan sekarang sekitar jam 12, saya yakin sudah 1 miliar lebih ini. Berita di Google Hmm. membahas soal ini. Dan ini kan mempengaruhi cara orang berpikir, mempengaruhi cara negara bertindak, dan juga mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh negara-negara di dunia. Saya perhatikan Hmm. misalnya yang akan terpengaruh siapa? NATO. NATO ini adalah aliansi yang formal dengan Amerika Serikat. Dia punya 32 negara. 32 negara. Kemudian siapa lagi? Aliansi ANZUS, Australia, New Zealand, United States. Jadi Hmm. mereka ini akan terpengaruh juga. Kita perhatikan saat ini Angkatan Bersenjata Australia sudah mengirimkan personilnya ke dunia, tidak jelas kemana, tapi Panglima Australia mengatakan non-combatant purposes. Oke, terus kemudian Hmm. defense territory lagi, siapa lagi? Jepang itu punya security agreement, South Korea punya, Filipina punya. Kemudian di Amerika Utara ada yang namanya Joint US Canada Command for Aerospace Defense. Itu namanya NORAD. Di Hmm. Organization of American States itu ada juga. Kemudian Amerika Serikat juga punya perjanjian keamanan dengan negara-negara seperti Argentina, Australia, Bahrain, Brazil, Kolombia, Mesir, Israel, Jepang, Yordania, Kenya, Kuwait, Maroko, New Zealand, Pakistan, Filipina, Qatar, South Korea, Thailand, dan Tunisia. Dengan kita dia hanya memiliki perjanjian biasa, perjanjian kerjasama biasa. Tapi juga saya khawatir Singapura walaupun bukan merupakan sekutu Amerika Serikat, tapi merupakan mitra Amerika Serikat yang utama di kawasan ini. Juga saudara kita ASEAN lainnya, Filipina dan Vietnam itu punya jaringan pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat. Kemudian Malaysia dan Brunei Darussalam, walaupun tidak jelas hubungan pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat, bagaimana, tapi mereka memiliki kerjasama dengan Inggris namanya Five Power Defense Agreement atau FPDA. Jadi suasana Hmm. di sekitar dunia ini sedang kalut, walaupun mereka belum memberikan press release apa yang harus dilakukan, tapi dan Iran tapi kalau saya perhatikan ya media massa internasional itu juga sudah mulai kalut. Misalnya New Zealand mengatakan why New Zealand's involvement in possible US-Iran war may hang on Hmm. Europe. Jadi tampaknya New Zealand akan tergantung pada bagaimana sikap induk semangnya di Eropa, yakni Inggris. Kemudian Mhm. Australia mengatakan di Australian mengatakan US warn of grave consequences if Iran fails on nuclear talk. Jadi Australia masih berharap agar Iran ini berkesetujuan dalam perjanjian nuklir. Kemudian yang unik adalah Euronews itu mengatakan pimpinan Iran mengatakan war starts right now, perang mulai sekarang. Nah, jadi Hmm. kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang jelas Iran bisa saja melakukan serangan atas basis-basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tidak kepada Oke, baik. Turki, tidak, ya. Pak Reza, saya penasaran juga ketika memang Amerika akhirnya melakukan serangannya ke 3 situs nuklir Iran, bagaimana kemudian beberapa negara yang memang eh, bisa tergolong ini
bisa tergolong dikhawatirkan masuk dalam perang yang berkecamuk ini? Let's say ada Rusia, let's say ada Cina di situ, ada Korea Utara. Kalau mereka terseret masuk, apa dampaknya? Ya kalau mereka terseret masuk, ini perang dunia ketiga. Karena masing-masing negara tersebut punya target-target yang harus dilakukan. Saya tidak berharap ini perang dunia ketiga terjadi ya, tapi kalau saya Mhm. berbicara pada tataran teori, maka eh, kalau hal ini misalnya menyebabkan kerjasama Amerika Serikat Hmm. dan Korea Selatan berlangsung dengan dahsyat, latihan besar-besaran di sekitar Korea Utara, kemudian latihan besar-besaran Amerika Serikat dengan Jepang di wilayah di mana di Asia Timur itu, maka tidak mustahil Korea Utara akan merasa keamanannya terganggu. Karena Korea Utara Hmm. sudah melihat Amerika Serikat berhasil membom Hmm. fasilitas nuklir Iran dengan mudahnya begitu. Dan di saat itu negara-negara yang bersekutu dengan Iran tampaknya diam. Diam itu mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka juga mereka kaget dengan suatu serangan yang mendadak karena asumsinya itu adalah dalam waktu 2 minggu. Dan apa yang Betul. dilakukan Amerika Serikat itu luar biasa. Dia menggunakan teknologi GBU 57, namanya GBU 57 yang bisa Hmm. membom sampai kedalaman 200 feet. Dan kita tidak tahu Hmm. apakah hanya sekali bom ataukah apakah akan didukung oleh bom-bom selanjutnya. Nah, Kalau Pak di Reza, ya, siap. baik. Pak Reza, kalau misalkan yang saya pertanyakan ini, ketika memang Trump mengatakan bahwa baru akan nanti 2 minggu ke depan, tapi sekarang dia sudah menyerang, apa yang bisa kita baca di sini? Kenapa kok harus seburu-buru ini? Pertama kita harus melihat bagaimana sistem politik dalam negeri Amerika Serikat sendiri ya. Pertama, Mhm. di sana Trump diharapkan idealnya berkonsultasi dengan kabinet. Nah, itu belum dilakukan. Kemudian yang Hmm. kedua, Trump berkonsultasi dengan Senat, belum dia lakukan. Yang terjadi adalah Trump ini ibarat pendekar mabuk begitu. Pertama, dengan wakil presiden tidak akur, kemudian dengan Elon Musk juga tidak akur, kemudian Mhm. dan cara berpikir Trump ini sangat dikritik oleh pemikir ekonomi Amerika Serikat sendiri, seperti misalnya Stiglitz dan Jeffrey Sachs. Mereka mengatakan Mhm. yang dilakukan oleh Trump ini tidak ada rumusnya dalam teori-teori hubungan internasional dan juga dalam teori-teori ekonomi internasional. Tidak ada. Trump bergerak sendiri. Jadi inilah yang kita takutkan. Dan harus diakui, Trump itu sangat tergantung pada elit-elit sekitarnya dan juga military industrial complex yang sangat tergantung pada orderan-orderan alutsista dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi konon dalam kondisi kalut ini, lobby Yahudi lewat namanya AIPAC atau AIPAC itu sangat berpengaruh. Mereka sangat Hmm. berperan dalam proses rekrutmen dan proses kampanye dari pemimpin-pemimpin Amerika Serikat, mulai dari Trump sendiri, mulai dari kabinet sendiri, kemudian Senat, Kongres, dan Gubernur. Itu semua sangat tergantung pada lobby Yahudi. Dan saya dapat mengerti kalau dalam hal ini Trump melanggar konstitusi Amerika Serikat, tapi juga Trump biasanya kalau dia berhasil, dia akan mendapat dukungan publik, rating dia akan menaik, dan juga rating partai dia akan menaik. Dan yang dilakukan ini namanya adalah secara teori, namanya adalah gunboat policy. Gunboat policy Hmm. artinya tembak dulu, yang penting sudah jatuh lawan, dan urusan pertanggungjawabannya kemudian. Nah ini sudah dilakukan oleh Trump di banyak negara. Misalnya pada saat kasus WTC, itu kan sampai sekarang sudah mulai terbukti ini pekerjaan yang bukan pekerjaan dari luar, ini pekerjaan dari dalam, dan langsung dia menyerang Irak. Langsung dia Hmm. menyerang Afghanistan. Jadi pada saat itu tujuan menghalalkan cara. Waktu kita duga yang berlaku sekarang di Amerika Serikat adalah Donald Trump merupakan aktor nomor satu. Dia menghalalkan apapun yang dilakukan oleh negara, urusan pertanggungjawaban itu kemudian, dan kemudian perilaku ini persis seperti Louis XIV di Perancis. Negara adalah saya. Jadi kalau Anda menyerang saya, Anda menyerang negara. Jadi saya ya pikir Amerika Serikat sementara sudah cukup puas, merasa menang, perdamaian sudah berhasil. Tapi masalahnya dia tidak memaksakan perdamaian ini kepada Israel. Jadi dengan itu kalau saya menempatkan diri dalam cara berpikir Iran, maka urusan dengan Israel belum selesai. Dengan urusan Amerika Serikat, mari kita selesaikan. Dan Iran mengatakan seperti dimuat dalam Euro News per hari ini itu dikatakan
Tehran Army says war starts right now. Jadi kalau sudah begini ceritanya, maka Iran akan melakukan jawaban. Mungkin tidak ke Amerika Serikat, tapi kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan Timur Tengah. Jadi pada saat ini Apakah hanya Iran saja, Pak Reza, atau juga beberapa negara yang selama ini berada di belakang Iran, mendukung Iran juga akan bertindak dengan adanya serangan dari Amerika ini? kata kuncinya adalah serangan itu nuklir. Kalau serangan itu Hmm. nuklir, barang dapat diduga Rusia akan turun tangan karena kalau hal ini terjadi, ini akan berdampak sangat berat kepada wilayah-wilayah di sekitar Iran. Misalnya Iran berbatasan di sebelah barat itu dengan Irak, berbatasan di sebelah barat laut itu dengan Turki, Azerbaijan, dan Armenia, berbatasan di sebelah utara dengan Laut Kaspia, berbatasan di sebelah timur laut dengan Turkmenistan, di sebelah timur dengan Afghanistan, di sebelah tenggara dengan Pakistan, di sebelah selatan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia, dan bagaimanapun akan berdampak krisis krisis regional yang sangat dahsyat. Kalau ini Hmm. nuklir, itu akan berarti akan ada perpindahan penduduk yang luar biasa, akan ada bencana kemanusiaan yang luar biasa, dan patut diduga kalau Iran tidak memiliki nuklir, maka dia akan mengeluarkan peluru kendali yang kelas satunya. Ini yang belum dikeluarkan. Kelas satu itu yang bisa bergerak yang lebih dahsyat dari yang kita lihat sekarang. Yang kita lihat sekarang peluru kendali itu bisa beranak di atas. Yang kita lihat juga dia dengan mudahnya menembus Iron Dome dan mungkin dia akan menyerang semua titik-titik strategis yang ada di dalam Israel dan juga titik-titik strategis yang ada di wilayah-wilayah di Timur Tengah. Ini yang kita khawatirkan di mana Amerika Serikat memiliki pasukan dalam jumlah besar, total jumlahnya sekitar 50.000 sampai 60.000 itu ada di mana begitu. Ternyata mereka berada di wilayah seperti Qatar. Qatar ini hanya Hmm. berjarak 275 km dari Iran, dapat dijawab oleh Iran dengan mengirim peluru kendali level Khalil Fars dan Zoher. Bahrain ini adalah pusat kendali Angkatan Laut Amerika Serikat. Di situ ada 1.200 pasukan Amerika Serikat, akan dijawab oleh Iran dengan Shahab 3 dan Resvan. Kuwait itu hanya berjarak 1.400 km dari Iran, akan dijawab dengan peluru kendali Resvan dan Gadar Seriha. Uni Arab Emirat berjarak 1.700 km dari Iran, ini memiliki instalasi militer yang sangat dahsyat, akan dihajar dengan Gadar H dan Gadar F. Sasarannya adalah basis militer, bukan bukan pemerintah, bukan pusat pemerintahan, bukan pusat-pusat keagamaan yang ada di sana. Dan juga Oke. di ya Irak juga akan dihadapi, Syria juga kemungkinan akan dihadapi, Abu Dhabi juga akan dihadapi. Bagaimana dengan Arab Saudi? Kita tahu bahwa oke, Arab Saudi sebagai negara Islam, tetapi juga dia bisa dikatakan punya hubungan dekat juga dengan Amerika Serikat. Bagaimana perkiraan Anda, Arab Saudi ini akan mengambil sikap seperti apa? Ya saat ini Arab Saudi harus berpikir ya, apakah akan mengedepankan ukhuwah Islamiyah atau Hmm. tetap terikat dengan Amerika Serikat. Karena saya perhatikan beberapa minggu lalu, dia terlibat dalam transaksi yang sangat besar dengan Amerika Serikat. Itu di atas 100 miliar dolar. Maksudnya adalah apakah ini digunakan buat melawan Iran atau bagaimana? Ada Hmm. transaksi 142 billion US dollar baru-baru ini pada saat Trump berkunjung ke Timur Tengah tersebut. Jadi selama ini Arab Saudi itu lebih takut kepada Iran daripada Israel. Jadi Arab Saudi beli senjata jor-joran dari Amerika Serikat, kemudian bahkan mengikat fakta militer dengan Arab Saudi, Amerika Serikat, dan secara tidak langsung dengan Israel. Nah ini adalah perjanjian rahasia yang dunia tidak tahu. Pada saat kondisi seperti ini dimungkinkan Iran melakukan komunikasi dengan negara-negara di Timur Tengah yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Karena patut diduga selama ini mereka takut pada Iran, tapi sebenarnya mereka juga takut kepada rakyat mereka sendiri. Ada kekhawatiran rakyat itu akan berontak sehingga menumbangkan rezim-rezim yang demokratis menurut standar Timur Tengah, tapi belum tentu demokratis menurut standar masyarakat di Timur Tengah. Karena mereka melihat beradanya basis-basis militer Amerika Serikat di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, Uni Arab Emirat, Irak, Syria, dan Abu Dhabi, dan juga konon ada listening post di Arab Saudi, ini bisa-bisa membuat rakyat setempat itu merasa negeriku ini sudah setengah dijajah oleh Amerika Serikat. Dan kalau sekiranya Iran mengarahkan peluru kendalinya ke arah basis-basis tersebut, maka ini kesempatan baik buat bertempur dengan Amerika Serikat. Ini kan imajinasi mungkin liar, tapi secara teori dimungkinkan. Karena dalam Ya. kondisi kritis, basis-basis militer itu akan banyak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan dengan norma-norma yang ada di situ.
Jadi sementara Rusia masih menahan diri, China masih menahan diri, tapi mereka pasti sedang mempelajari bagaimana perjalanan pesawat B-2 dari Amerika Serikat, kemudian bagaimana berkoordinasi dengan pesawat tempur yang menjamin keamanan pesawat tersebut dan bagaimana jaminan keamanan dari negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Karena mereka kemungkinan besar menghidupkan maupun mematikan jalur-jalur mereka sehingga sulit bagi Iran untuk mengamati dan juga memudahkan bagi Amerika Serikat untuk mempercepat penyerangan tersebut. Ini adalah contoh gunboat policy. Hmm. Israel pernah melakukan ini tahun 1991 atas Irak, di mana pada saat itu mereka melakukan pemboman kombinasi F-14, F-15 untuk membom Osirak. Osirak adalah instalasi nuklir untuk tujuan damai dari Irak saat itu, dan karena ini adalah bertentangan dengan hukum internasional, ya akhirnya hukum internasional kalah oleh diplomasi global Amerika Serikat yang mencoba meyakinkan dunia bahwa Irak sudah berada pada tahapan nuklir untuk perang. Tapi kemudian Hmm. terbukti juga selanjutnya pada saat Amerika Serikat menyerang Iran setelah 911 tidak terbukti Irak memiliki kemampuan itu. Oke. Jadi sekali lagi gunboat policy dipraktekkan oleh Amerika Serikat. Pak Reza, terakhir kita coba diskusikan terkait dengan bagaimana mapping proksi atau negara-negara yang berada di balik masing-masing negara yang tengah berkonflik, Israel dan Iran. Kalau kita melihat Israel, terbaru yang saya baca kemarin kan G7 sudah sepakat untuk membackup mereka. Berarti ada sejumlah negara di situ, ada Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis dan seterusnya. Kemudian kalau di balik Iran itu ada Rusia, ada Cina, kemudian ada Hezbollah, kemudian ada juga Houthi, kemudian sejumlah negara Islam lainnya. Nah, kalau kita melihat kombinasi negara-negara proksi di balik Israel dan Iran ini, kalau diadu, kita coba adu kekuatan ini, mana yang potensial untuk bisa dikatakan lebih kuat begitu? Kalau diadu, ini kita Hmm, tidak bisa hanya berbicara militer ya. Ini ya. total ketahanan nasional. Kita berbicara Hmm, tentang papan catur yang banyak ini. Ada papan hmm, catur namanya geopolitical chessboard, geostrategic chessboard, geoeconomic chessboard, social cultural chessboard. Paling nggak ada 5 papan catur yang harus hmm, dimainkan serentak. Cuman masalahnya, apakah negara-negara sekutu masing-masing itu akan ikutan untuk hmm, bertarung melawan lawan besar, karena sangat berat. Kalau kita perhatikan ya dari gesture Donald Trump ya, pada saat dia turun dari pesawat di Kanada, dia kan tidak begitu bersemangat. Kemudian pada saat pertemuan di Kanada sendiri, Donald Trump mengeluh, sesama negara G7 kok kurang menghargai saya dan mereka banyak berbisik-bisik di belakang saya. Dan pada saat Donald Trump pulang pun dalam keadaan marah, itu lebih cepat dari jadwal. Itu artinya apa? Di kalangan G7 tidak ada job description, tidak ada job specification apa yang mereka lakukan untuk mendukung Amerika Serikat. Karena mereka sama-sama khawatir bahwa karena tidak mustahil Iran akan menyerang basis-basis militer yang ada di Timur Tengah, dan di situ ada warga negara mereka, ada pasukan mereka di situ. Kekhawatiran Inggris hmm, besar. Inggris di Eropa juga tidak berani memperkuat Ukraina buat melawan Rusia. Kemudian ya. negara-negara seperti Italia, Jerman, dan Inggris sendiri punya kekhawatiran nanti dengan sampai suplai energi mereka nanti dipotong oleh Rusia. Kemudian Hmm, Kanada punya kekhawatiran sendiri. Hubungan dia dengan Amerika Serikat tidak mesra. Kalau sudah tidak mesra ini jangan dipaksa untuk melibatkan diri secara militer. Dan juga Kanada punya kekhawatiran sendiri pada Cina. Baru-baru ini kan Perdana Menteri Kanada itu dipelototin oleh Xi Jinping karena membocorkan progres dialog mereka. ya. Kemudian menurut Hmm, Xi Jinping bukan gitulah caranya. Kemudian dijawab oleh Kanada, ya ini kan sesuai dengan sistem politik saya, boleh dong berkomunikasi dengan publik. Jawab tidak begitu. Anda merusak perjanjian yang sudah kita bangun dengan sepenuh tulus hati. Terus hmm. dijawab lagi oleh Trudeau, gimana dong harusnya? Akan ada prakondisi, tunggu dulu. Berarti kan ada kekhawatiran sendiri mereka terhadap lawan. Jadi untuk itu saya kaget juga dengan statement dari Putin. Putin mengatakan, dia bertanya kepada pemimpin Iran, apakah ada yang bisa kami bantu? Dijawab oleh Iran, tidak, ini urusan kami, saya akan lakukannya sendirian. Ini kan fantastis. Hmm. Iran melawan semua di situ. Tentunya diharapkan ini ada dimensi sosial budaya, dimensi psikologis dari negara Kenapa G7. Iran sangat pede dengan kekuatan yang dia miliki, Pak Reza, kalau Anda baca? Yang pertama dia sudah siap. Dia sudah Hmm, siap untuk suatu perang total.
dan dia yakin bahwa pemerintah dan masyarakatnya adalah bersatu. Dia yakin tidak ada lagi pengkhianatan dari dalam negeri. Dia sudah hukum para pengkhianat tersebut, dia gantung bersama dengan peluru kendali, langsung dia kirim ke Iran, dan untuk itu para pelaku penjahat-penjahat dalam negeri itu akan blackout dulu dalam beberapa detik, kemudian wassalam jauh sebelum peluru kendali itu mencapai jalur lintas. Mhm. Kemudian juga Iran sudah mempersiapkan hal ini sejak lama. Kita perhatikan teknologi yang dia keluarkan saat ini belum teknologi the state of the art, belum teknologi puncak dari teknologi rudal Iran, itu belum. Jadi Hmm. seperti dikatakan oleh para banyak diplomat Iran di luar negeri, itu mereka mengatakan ini belum setengahnya dari kesiapan kami. Berarti sangat dimungkinkan Iran untuk bisa menjadi dalam tanda kutip lone wolf di perang ini. Bukan, mereka mengatakan mereka yang akan merombak struktur dunia, dan Hmm. mereka siap untuk berjuang sendiri. Kalau kita memberikan nama-nama yang berhubungan dengan hewan, Iran akan sangat marah. Mungkin mereka akan Hmm. mengatakan saya adalah satu-satunya jihadis yang bisa melawan Israel, dan saya satu-satunya negara yang bisa meruntuhkan sistem dunia yang korup yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Mungkin kira-kira bahasanya akan seperti itu. Oke, baik Pak Teuku Reza, kita nantikan bersama bagaimana perkembangan dan juga dinamika konflik Timur Tengah ke depan. Kita juga tentunya berharap World War III, Perang Dunia Ketiga jangan sampai pecah, dan tentu konflik yang terjadi antara Iran, Israel, dan terbaru dengan Amerika Serikat juga bisa segera reda supaya perdamaian dan juga kepentingan masyarakat nyawa tetap terjaga. Terima kasih Pak Reza untuk waktu dan juga diskusinya di kesempatan kali ini. Selamat siang. Terima kasih. Salam dari Unpad di Bandung. Baik, dan saudara itu tadi adalah diskusi kami terkait dengan bagaimana atau dampak yang berpotensi terjadi, berpotensi muncul ketika Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran pada hari ini 22 Juni 2025. Kita berharap supaya perang bisa segera selesai, tidak ada lagi atau jangan sampai lagi ada serangan-serangan lanjutan supaya perdamaian ke dunia itu bisa benar-benar terwujud. Saya Reno Reksa pamit, sahabat CTV.